Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah, monggo silakan mendekat ke depan agar lebih komunikatif, dan insya Allah malam hari ini kita akan mendapatkan nikmat yang amat banyak dari Allah. Salah satunya adalah nikmat ketenteraman hati, karena pasca sholat jamaah subuh, pasca jamaah sholat maghrib, kita bisa menghadiri kajian atau taklim tersebut. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, mari senantiasa pribadi masing-masing tidak lupa untuk tetap meningkatkan kualitas di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mesti harus bersyukur? Karena sebagai seorang mukmin, kita semua sadar bahwa nikmat sehat, ketercukupan, kekayaan, nikmat sempat pada sore hari ini bisa sholat jamaah, anak yang soleh tidak nakal, istri yang taat pada suami, pekerjaan yang lancar, perjalanan yang aman, itu semua adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dinilai dengan uang. Bagaimana cara mensyukurinya? Satu adalah dengan melafalkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Anaknya soleh, istrinya taat, bisa sholat jamaah, bisa mengikuti kajian, dan lain sebagainya. Yang kedua, cara mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah adalah memanfaatkan semua anugerah yang diberikan oleh Allah secara baik atau untuk beramal soleh. Contohnya, ketika seseorang diberi kemampuan oleh Allah membeli seperti ini, siapa yang tidak punya? Hanya orang jadul saja yang tidak punya. Maka alat seperti ini bisa kita syukuri, dimanfaatkan, dibuka untuk membaca, mencari situs-situs yang mengarah kepada penguatan nilai berislam. Berarti secara tidak langsung orang itu telah mensyukuri nikmat berupa penglihatan yang diberikan oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi waktu dari 24 jam sehari semalam yang disediakan oleh Allah bisa dipakai untuk beribadah, maka beribadahlah dengan secara baik. Bapak Ibu rahimahumullah, kajian malam hari ini adalah bagaimana
beristiqomah di dalam beribadah dan hal-hal yang merintanginya. Bapak Ibu rahimakumullah, istiqomah itu artinya adalah lurus. Istiqomah itu artinya jejak, tetap konsisten pada satu ajaran yang benar terhadap syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa pokok ajaran agama Islam itu hanya 3. Satu adalah syariat, yang kedua adalah ibadah, dan yang ketiga adalah akhlak. Ketiga hal inilah yang menjadi tugas utama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana umat Muhammad ini agar bisa meraih bahagia lahir dan batin, dunia sekarang ini dan nanti di akhirat. Maka soal akidah ini diutamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena akidah ini akan berpengaruh terhadap pengamalan ajaran agama yang itu disebut dengan soal ibadah. Sementara itu, ibadah dalam konsep ajaran Islam itu dimaknai ada 2. Satu ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata caranya, dalilnya, konsepnya, prinsip prosedurnya sudah ditetapkan di dalam nas yang qat'i. Apa? Yaitu ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada. Contohnya apa? Contohnya sholat berjamaah. Mana dalilnya? Dalilnya sangat banyak sekali berkaitan dengan sholat jamaah. Di antara dalil itu adalah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatul jama'atul afdhulu. Sholat jamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat sendirian dengan pengganti 27 derajat. Nah, kemudian kalau ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang juga diajarkan di dalam Islam, tetapi tata caranya itu diserahkan kepada manusia. Hanya saja ketika tata cara di dalam melaksanakan ibadah ghairu mahdhah itu diserahkan kepada manusia, kita sebagai seorang muslim tidak bisa serta-merta melakukan tanpa dasar. Nah, dasarnya apa? Kita ketahui bahwa di dalam Islam dasar pelaksanaan ajaran agama Islam itu nomor 1 adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah menyatakan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wahai segenap manusia, makanlah yang halal dan baik. Maka ketika berbicara hal yang baik, ini soal binatang diterangkan di dalam Al-Hadis. Maka sumber dasar ajaran agama Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Ketika Al-Hadis tidak ada, maka yang ketiga adalah ijma. Apa arti ijma?
Ijma itu berarti kesepakatan dari jamaah yajma'u wa huwa ijma'un wa dzaka majmu'un. Maka kalau majmu' itu berarti kumpulan-kumpulan. Nah, ijma' yang dimaksud adalah ijma' para ulama. Dalam konteks ibadah sangat banyak sekali aturan-aturan seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, salah satu di antara ibadah makhdhur yang kita kerjakan baru saja adalah sholat. Kita tahu bahwa ibadah sholat 5 waktu yang sekali waktu dengan bilangan yang paling banyak rakaatnya adalah isya, hanya 4 rakaat, itu bisa dikategorikan merupakan satu ibadah yang amat berat dibanding dengan zakat, dibanding dengan puasa, dibanding dengan haji. Mengapa? Coba mari kita pikirkan. Ketika Ramadan kemarin umat Islam diwajibkan puasa. Puasanya dari saat fajar terbit matahari sampai tenggelam. Durasi waktunya memang lama, berkisar antara 6 jam. Tetapi waktunya hanya 30 hari. Setelah itu masihkah kita puasa? Gimana Pak Walid? Tidak. Selesai. Jadi walaupun puasanya 6 jam sehari kali 30, begitu Ramadan selesai bubar. Sudah tidak ada ibadah puasa wajib lagi. Kecuali kalau orang itu kemudian melaksanakan puasa sunnah. Jadi sebentar, 30 hari. Kemarin di beberapa daerah Indonesia sudah banyak kaum muslimin mulai berangkat menuju ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Waktunya yang dibutuhkan berapa untuk orang ibadah haji? Tidak lebih dari 7 hari orang haji itu secara real, karena dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 ditambah 2 hari sebelumnya yaitu umroh. Taruhlah tanggal 5, 6 ini umroh, 7 istirahat, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tidak lebih dari 10 hari. Hanya saja dalam proses perjalanan, kedatangan dan kepergian, termasuk ibadah arba'in di Masjid Nabawi dan ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang ada membutuhkan waktu kurang lebih 40 hari perjalanan. Setelah 40 hari selesai ibadah haji itu, padahal kita tahu ibadah haji itu berat dari sisi biaya. Berapa juta? Nah, hampir 40 juta. Kan? Orang puasa biayanya berapa? Sedikit. Paling-paling untuk membatalkan puasa butuh minuman 1 gelas. Hasawatin minal ma'. Ibadah zakat itu juga termasuk berat ketika orang beranggapan bahwa uang yang dikeluarkan dari dompetnya ini berkurang, sehingga berat memasukkan ke kotak-kotak yang ada. Bapak Ibu rahimahullah,
ibadah haji, puasa, zakat itu semuanya masih berada dalam kategori ringan dari sisi waktu dibanding dengan ibadah apa? Nah, sholat. Bapak Ibu, kita sholat waktunya sampai kapan? Nah, sampai mati. Betul. Matinya kapan? Maunya tidak jawab. Matinya kapan? Tidak ada yang tahu. Caranya bagaimana? Tidak ada yang mengerti kecuali orang yang akan dieksekusi. Tahu Ali Imran, Mufron itu tahu kapan matinya, dengan cara bagaimana, akan dikubur seperti apa, apakah ditembak, apakah digantung. Saddam Hussein juga seperti itu tahu, dan lain Muammar Gaddafi juga seperti itu. Tapi yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah sholat itu merupakan ibadah yang paling berat, karena sepanjang hidup yang harus dikerjakan, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam sabdanya bahwa ibadah yang paling berat bagi orang munafik adalah yaitu jamaah sholat isya dan jamaah sholat subuh. Ya, jamaah sholat isya dan sholat subuh itu bagi orang yang munafik dianggap paling berat. Betapa tidak, Bapak Ibu rahimahumullah, hampir setiap hari orang bekerja, pagi sudah keluar rumah, sore sampai di rumah mandi segar dan enak. Kemudian begitu azan maghrib berkumandang, alhamdulillah masih bisa sholat berjamaah. Tetapi begitu maghrib sampai dengan isya, ini ada azan berkumandang, orang kemudian akan terasa berat melangkahkan kaki untuk menuju ke masjid. Nampak godaan HP, godaan makanan, godaan varian-varian yang ada di masyarakat sekitar sangat